Kan alam sunyi berkumandang, suara azan mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi berkumandang, suara azan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda? Kita belajar di semester ganjil ini materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 di kurikulum 2013 revisi 2019 SMA. Adapun materi yang kita akan bahas di bab pertama sesuai dengan RPP yang kita pelajari tentang Quran surah Al-Imran ayat 191 90 sampai 191 tentang berpikir kritis. Adapun ayatnya yaitu tentang berpikir kritis. Baik, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Identifikasi tajwidnya. Pertama, lafaz innafi itu hukum bacaannya gunnah. Alasannya karena nun tasdid ada dua nun bertemu langsung. Yang kedua, wan nahari gunnah nun siddah ada dua nun bertemu langsung juga sama dengan inna fi tadi. La ayatin liulil albab idgham bila gunnah atau qalqalah karena tanwin bertemu lam. Huruf ba dibaca mati di akhir bacaan. La ayatin qiyaman wa qu'udan idgham bila gunnah karena tanwin fathah bertemu dengan waw. Kosakatanya yaitu inna fi khalqi yang artinya yang sebenarnya di penciptaan. As-samawati artinya langit, wal ard bumi, wakhtilafil laili pergantian lail malam, wan nahari siang, yaitu semua ada bagian-bagiannya. Saya sudah lafalkan sesuai dengan artinya semua. Yang kita pindah ke terjemahan ayat Quran surah Al-Imran ayat 190-191. Terjemahannya itu, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat ketiga ayat 190-91. Sedangkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 tentang demokratis. Ya, saya akan bacakan ayatnya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fa'da ghalidal qalbi lan fa'du min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amri fa idza atamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita akan bahas sesuai dengan kaidah tajwidnya
atau terjemahannya langsung, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi itulah terjemahan dari Quran Surah Al-Imran ayat 159. Kosakata lafalnya Fabima rahmatin, artinya maka dengan sebab rahmat dari Allah, minallahi dari Allah, lintalahum engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi ini hanya sebagian yang saya bacakan. Ada saya sudah jelaskan di bagian-bagian sampai Pak anhum. Itu ada semua dengan artinya. Identifikasi tajwidnya, lapasnya yaitu Fabima rahmatin min. Itu hukum bacaannya guna karena tanwin kasrah bertemu dengan min. Itu ada di rahmatin min. Jadi itu guna. Lintalahum lan fa'du. Itu termasuk dalam ikhfa karena nun mati bertemu dengan ta. Itu linta. Nun mati bertemu dengan ta. Jadi itu ikhfa. Lintalahum. Pak ya sampai itu bahasan-bahasan dari hukum tajwidnya. Kalian akan saya persilakan untuk mencari hukum tajwid yang lain yang ada di dalam surah Al-Imran ayat 159. Asbabun nuzul Quran surah Al-Imran ayat 190-191. Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya?" Jawab Aisyah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil kirbrah atau tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu salat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi karena merenungkan ayat Al-Quran dibacanya. Setelah salat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseru-seru. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah menangis padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang?" Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana saya tidak menangis pada malam ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Quran surah Al-Imran ayat 190-191. Selanjutnya beliau berkata, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungi kandungan artinya." Jadi sebagai seorang muslim kita harus pahami arti Quran surah Al-Imran 190-191. Kita harus renungkan betapa Allah itu maha bijaksananya, maha pemberinya. Itulah dari makna dari Quran, asbabun nusul dari Quran surah Al-Imran 191. Sedangkan asbabun nusul Quran surah Al-Imran ayat 159 ini Al-Kisah dikisahkan oleh sebab-sebab turunnya ayat ini. Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat dari Kalabi. Ini diriwayatkan oleh Kalabi. Penjelasan ayat Quran surah Al-Imran 190-191. Pada
Al-Imran 190 dijelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantian siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dan sangat tertib. Bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya. Sedangkan Quran Surah Al-Imran 191 memberikan penjelasan pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam atau ulil albab, yaitu orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah. Ia selalu mengingat Allah, bersikir di dalam keadaan apapun, baik di waktu berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ayat ini menjelaskan bahwa ulil albab ialah orang-orang baik, lelaki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi atau kondisi. Jadi itu penjelasan ayat Quran Surah Al-Imran 190-191. Kesimpulan Quran Surah Al-Imran 190-191 dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa objek zikir adalah Allah, sedangkan objek pikir penciptaan Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pendekatan kepada Allah lebih banyak didasarkan atas hati, sedangkan pengenalan alam raya didasarkan pada penggunaan akal, yakni berpikir. Akal memiliki kemerdekaan yang luas untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan. Penjelasan ayat Al-Imran 159. Secara singkat, Quran Surah Al-Imran 159 menyebutkan secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yaitu sebagai berikut: bersikap lemah lembut. Kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Ketiga, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Yang keenam, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal atau menyerahkan diri dalam segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi dan musyawarah. Konsep demokrasi pada hakikatnya sama hampir dengan konsep musyawarah dalam Islam. Namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi. Ada dua hal yang mendasari perbedaan tersebut, di antaranya demokrasi berasal dari negara barat, sedangkan musyawarah dalam Islam berasal dari negara timur. Kedua, pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama, walaupun pendapat berasal dari sekelompok tokoh masyarakat. Namun terlepas dari dua pemahaman tersebut, demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan masyarakat dan kalangan mayoritas dan kalangan minoritas. Jadi itu pembahasan tentang demokrasi dan musyawarah yang dipermasalahkan sebagian masyarakat kita. Manfaat berpikir kritis. Manfaat berpikir kritis ini ya kita saya akan bacakan. Pertama, berpikir kritis memiliki banyak solusi, jawaban, ide kreatif. Kedua, dengan berpikir kritis mudah memahami pemikiran orang lain. Yang ketiga, dengan berpikir kritis kita dapat memperbanyak kawan atau rekan sejawat yang baik. Dengan berpikir kritis akan lebih mandiri. Orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Bisa dalam pendidikan, pekerjaan, atau bisnis, ataupun usaha. Jadi itu manfaatnya kita berpikir kritis. Kita tidak disepelekan oleh orang lain. Sedangkan manfaat demokrasi secara Islami. Yang pertama, kita tidak boleh berkeras hati, tidak dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Yang keempat, apabila telah
Apabila telah tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Dan yang kelima, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Jadi itu pembahasan tentang manfaatnya demokrasi secara Islami. Itulah sedikit gambaran materi yang sempat saya berikan untuk ini hari, materi tentang berpikir kritis dan demokratis di bab yang pertama pada pertemuan pertama kita di semester ganjil ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.